Bung Karno pernah menyampaikan bahwa beliau tidak menciptakan Pancasila, namun beliau menggali nilai-nilai Pancasila dari bumi Indonesia. Ada banyak pengorbanan dan perjuangan di balik lahirnya. Lantas, bagaimana sejarah Pancasila ini? Sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Mulai dari masa sejarah awal, zaman kerajaan Nusantara, zaman penjajahan, hingga zaman kebangkitan nasional. Rasa nasionalisme mulai membara ketika zaman kebangkitan nasional, tepatnya abad ke-20. Dimulai dengan gerakan politik Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan NU. Munculnya pergerakan para pemuda ini dari penjuru Nusantara diawali dengan Sumpah Pemuda. Para pemuda bertekad untuk menyatukan seluruh Nusantara. Kesempatan untuk merdeka menjadi terbuka karena kekuatan Jepang dalam melawan sekutu semakin melemah. Pada saat itu, Jepang tidak tinggal diam dan salah satu cara menarik simpati tokoh nasional dengan membentuk BPUPK. Sidang pertama BPUPK dimulai pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Beberapa tokoh menyampaikan rumusan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 28 Mei 1945 menyampaikan 5 rumusan: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Supomo menyampaikan rumusan dasar persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, dan musyawarah dan keadilan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno dengan lantang menyampaikan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yang berisikan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Sekurang-kurangnya terdapat 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPK berkenaan dengan dasar negara, yaitu yang pertama, apakah Indonesia akan menjadi negara kesatuan atau negara federal? Yang kedua, masalah hubungan agama dengan negara. Yang ketiga, apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan? Selain mendiskusikan secara lisan, para anggota BPUPK juga diminta memberikan usulan secara tertulis, yang kemudian diserahkan ke sekretariat atau kantor tata usaha untuk menampung berbagai usulan dari beberapa anggota BPUPK. Maka dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang atau yang biasa disebut dengan panitia kecil. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama ataupun negara sekuler yang mengabaikan agama. Namun Indonesia menjadikan negara satuan dan menjadi negara republik. Terima kasih. Selamat lanjut ke part 2. Salam Pancasila.